Halo, perkenalkan nama saya Dani Wicaksono dan di sini saya akan membahas tentang prioritas kebijakan fiskal di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kebijakan fiskal merupakan tonggak utama dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara, khususnya di Indonesia. Tentu saja, biasanya kebijakan fiskal ini memiliki latar belakang tertentu sesuai dengan skala prioritas dan juga latar belakang kondisi ekonomi dan juga sosial di negara tersebut. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, Indonesia ini masih memiliki latar belakang kepentingan politik dalam kebijakan fiskalnya, sehingga menimbulkan kebijakan untuk berkepentingan jangka pendek yang menimbulkan beberapa dampak. Nah, bagaimana itu bisa terlihat? Saya akan membahas hal tersebut dari dua sisi, yaitu dari siklus anggaran politik dan juga dominasi birokrasi yang ada di pemerintahan Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana sih politik itu bisa mempengaruhi kebijakan fiskal di Indonesia? Nah, hal tersebut bisa terjawab dari fluktuasi belanja political budget cycle. Nah, jadi seperti yang kita tahu, menuju tahun-tahun pemilu, itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu serentak mengalokasikan anggaran-anggaran mereka untuk visible outcome. Nah, imbasnya apa? Imbasnya ini terjadi fluktuasi anggaran dan perencanaan jangka panjang yang sulit. Nah, selain hal tersebut dapat terlihat, terdapat juga dominasi belanja administratif. Kayak apa sih? Contohnya tunjangan-tunjangan pejabat yang mungkin baru-baru ini juga ramai diperbincangkan ya oleh publik. Nah, gara-gara belanja tersebut, akhirnya anggaran-anggaran kebijakan untuk sektor produktif seperti pendidikan dan juga kesehatan itu berkurang, sehingga akan berdampak juga ke sumber daya manusia kita ke depannya, karena landasan kebijakan fiskal hanyalah berlandaskan atas kepentingan pribadi masing-masing pemegang kepentingan. Nah, eh, jika kita melihat dari data 2019 hingga 2023, kita bisa lihat dampak langsung dari kualitas peningkatan mutu standar sumber daya manusia kita, atau yang biasanya diukur dengan singkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kita bandingkan dengan inputnya, yaitu anggaran pendidikan. Mungkin yang dimasukkan kayak biasanya itu kayak kurikulum baru, terus pengadaan internet di satu sekolah untuk jaringan-jaringan daerah-daerah 3T, dan untuk mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah 3T tersebut untuk dapat menyeimbangi kota-kota besar. Tapi gimana hasilnya? Nah, jika kita lihat, ternyata indeks IPM kita tidak sebanding dengan input yang kita masukkan. Indeks IPM kita hanya stuck di angka 72 dan 73 paling tingginya. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan baru. Apakah dana yang dimasukkan ke dalam pendidikan ini sebenarnya efisien atau enggak? Lalu, apakah dana itu benar-benar masuk ke hal yang meningkatkan learning outcomes seperti kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas-fasilitas lainnya, atau justru terserap ke pengeluaran seperti administratif tadi? Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk kepentingan pribadi? Nah, jawabannya terdapat beberapa hal. Salah satunya adalah reorientasi kebijakan jangka panjangnya. Nah, sangat disarankan untuk mengubah kebijakan yang fokusnya dari logika politik jangka pendek. Nah, jika kita melihat dari data 2019 hingga 2023, kita bisa lihat dampak langsung dari kualitas peningkatan mutu standar sumber daya manusia kita, atau yang biasanya diukur. Lalu, apakah dana itu benar-benar masuk ke hal yang meningkatkan learning outcomes